Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan dengan Alhamdulillah والله شيء لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك دوام العافية ودمام النعمة وحسن الخاتمة والعاقبة. اللهم وفقنا لصالح الأعمال والنيات. اللهم افتح أكبر قلوبنا بذكرك وأتمم نعمتك علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja, puji, tersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan alam yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama kita hormati dan kita muliakan Habib Ahmad bin Usman bin Yahya, Habib Shogi beserta keluarga besar beliau. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, agar terus bisa membimbing kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian bulanan kita. Kita telah sampai kepada Az-Zikru Al-Khamisu, yaitu zikir yang kelima. Halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qawlu sahibir ratibi nafa'allahu bihi amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Thalathan. Qala fi syarhi fadalailu fadilatis salati wassalami ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam minal kitabi was sunnati ashharu min an tudkar. ويكفيك في فضلها أن الصلاة وخطبة الجمعة ونحوها لا تصح بدونها ولكننا نومئ إلى طرف من ذلك تبركا بذكره صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Qaulu sahibur ratibi, ucapan dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad sahibur ratib. Nafa'allahu bihi, semoga kita memperoleh manfaat karena sebab beliau, amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Thalathan, 3. Ini kemarin ada pembahasan tentang talak dengan ucapan kamu saya talak 3. Apa hukumnya, Habib? Apa hukumnya talak 3? Terus saya lihat di kitab Nizamut Talaqi fil Islam, tata cara mentalak dalam Islam, beliau membahas secara lughah. Kata beliau ini, katanya orang yang mentalak 3 dengan angka 3
3, saya talak 3, katanya nggak jatuh, tetap jatuhnya 1, kata beliau nih. Kenapa? Sama kayak begini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, salatan 3. Itu kita dapat pahalanya 1 ucapan atau 3 kali ucapan barusan? 1 gitu. Kita kan habis zikir salat tuh subhanallah berapa kali? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu dihitungnya 1 atau 33? Nah, kata beliau itu orang yang talak 3 juga begitu katanya. Kamu saya talak 3, tetap aja jatuhnya 1. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun menurut jumhur ulama, orang yang mentalak istrinya secara 3 langsung itu jatuh 3. Jadi membaca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim salatan sebanyak 3 kali. Ingat ketika membaca Allahumma salli dalam kalimat sallinya. Awas nih yang suka main hadroh, yang suka sholawatan, perhatikan baik-baik ucapan kalian ketika membaca kalimat salli. Itu pendek. Itu ini beliau membahas secara khusus di halaman 96. Itu kalau mau ngecek nanti ini beliau membahas masalah kalimat sholli itu halaman 96. Beliau mengatakan fa in asbatal ya'a wa huwa ya'riful arabiyyata 'amidan kafar li'annahu khitabu muannatsin. Kata beliau begitu halaman 96. Jika seseorang memasukkan huruf ya setelah lam, kan tadi kan Allahumma sholli, kemudian dia masukkan huruf ya setelah huruf lam jadi panjang, Allahumma sholli, kayak gitu panjang itu. Dan dia tahu, dia paham bahasa Arab, tapi dia pakai amidan sengaja menambahkan huruf apa barusan? Kafarok, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Ini sembarangan makanya ya. Jadi yang bilang itu sampaikan ke teman-teman yang hadroh, yang suka sholawatan, kalimat shollinya ini pendek. Shollinya itu pendek. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Kan kita perhatiin banyak itu. Allahumma sholli. Nah, kayak gitu. Allahumma sholli ala sayyidina, ya gitu, la Muhammad. Itu bahaya. Kalau dia tahu bahasa Arab, dia ngerti bahasa Arab, kemudian dia sengaja nih, ingat loh, tapi ini sengaja mengucapkannya faqad kafara, sungguh dia telah kufur, keluar dari Islam. Baru tahu. Kenapa? Li'annahu khitabu muannatsin. Sebab sholli dalam bahasa Arab itu, sholli pakai ya itu li muannatsin, untuk perempuan. Jadi seakan-akan dia mengatakan Allahumma wahai Allah sholli, limpahkan salawatmu yang wahai Allah yang perempuan. Jadi Allah disifati perempuan. Nah, makanya kufur, tapi dengan catatan apa tadi? Sengaja dan ngerti bahasa Arab. Awas. Kalau nggak sengaja ya enggak. Kalau misalkan dia nggak ngerti, apalagi nggak ngerti bahasa Arab, ya nggak ada masalah. Tapi ini kan harus tahu ilmunya gitu. Ini sering kita baca soalnya ini kalimat kayak gitu. Dan juga menegaskan lau qala fi tasyahudihi, kalau seandainya ada orang yang ketika tasyahud tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dipanjangin itu tabtulu sholatuhu, maka batal salatnya. Perhatiin bacanya tuh. Jadi memang ilmu tasawuf penting, ilmu syariat pun penting. Seperti itu. Awas ya, baca tahiyat itu ketika sholat, dalam sholat, shollinya jadi panjangin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasakan itu, biasakan. Bahaya nanti. In qalahu jahlan, kalau dia mengucapkan Allahumma sholli, jadi dipanjangkan, jahlan karena faktor kebodohan. Emang dia nggak ngerti, nasian, atau karena lupa, karena sabaqo lisanuhu, karena lisannya itu udah menderebet aja gitu,
nggak paham dia. Lam tabtul sholatuh, maka sholatnya tidak batal. Tadi kan kalau kita tasyahud kemudian sholatnya dipanjangin batal. Itu bagi yang apa? Bagi yang ngerti. Bagi yang ngerti. Nah, cuman kalau misalkan memang orang yang nggak paham, dia nggak ngerti, dia bodoh atau lupa, maka lam tabtul sholatuh, maka tidak batal sholatnya. Namun walaupun tidak batal, la yujzihi 'anir rukni, maka rukunnya itu enggak cukup. Maka dia enggak terhitung rukunnya. Dia harus menambahkan lagi 1 rakaat kalau salah, kecuali dibalikin lagi bacaannya. Gitu. Ya, Pak. Wallahu a'lam, Allah ya Maha tahu. Lalu bagaimana kalau kita menambahkan kata-kata sayyidina? Nah, sedangkan di rotib sendiri apa? Barusan Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai sayyidina. Bagaimana di sini? Kalau yang sudah pernah saya sampaikan, kalau memang itu diajarkan guru kita bentuknya dalam zikiran seperti ini, maka kita ikuti saja petunjuk dari beliau. Aduh, saya sayang sama Nabi Muhammad, lebih sayang siapa kita sama Imam Abdullah Al-Haddad kepada Rasulullah, gitu aja. Saya ngerti banget ya kedudukan kata Sayyidina. Lebih ngerti siapa antara kita dengan Imam Abdullah Al-Haddad? Beliau lebih paham. Tapi nggak diapain. Nggak pakai Sayyidina. Maka bagaimana kita? Saran nggak? Ya ikuti saja beliau. Karena beliau lebih paham. Nah, kalaupun di luar itu pakai dah, silakan. Jangan sampai maksudnya Imam Abdullah ngomongnya A, gitu kan. Ternyata yang kita ucapkan B. Jadi nggak sesuai. Jadi rahasianya nanti nggak dapat kita. Gitu kan, dulu kan pernah kita bahas kan, seperti itu. Jadi ikuti saja beliau, kecuali di luar rotib, silakan. Adapun masalah sayyidina di dalam sholat, ya dalam tahiyat itu, nah itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang tidak mempermasalahkan, ada yang mempermasalahkan. Pokoknya patokannya kalau dalam kegiatan ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Rasulullah begitu, ya udah begitu aja. Tapi kalau di luar kegiatan itu baru pakaiin kata-kata sayyidina. Misalnya kita lagi sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Itu kita lagi sendiri, itu memang gak ada masalah. Gitu, seperti itu. Karena orang-orang yang memang menggunakan kata sayyidina ini karena memang faktor rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta yang besar kepada Rasulullah, sehingga lisannya itu gak sanggup menyebut nama Muhammad tanpa sayyidina. Sama seperti kita ketemu orang tua yang umur jauh di atas kita kenalan, siapa dek namanya? Saya Zainal Abidin. Siapa? Imron. Oh, Imron. Masa saya ngomong itu sama yang tua? Oh, Ron, enggak mungkin. Harus diawali kata apa? Bapak, Tuan. Kepada orang biasa saja kita nyebut nama aja gitu kan, tanpa ada kalimat bapak, itu orang udah bilang gak sopan kamu, gitu ya. Ini yang paling wahabi pun pasti bilang gak sopan kamu orang tua. Lo kenapa ketika kita sama Sayyidina Rasulullah kita malah dibidain gitu. Padahal kita sama orang tua itu kamu harus sopan panggil bapak. Nah ini masa manusia biasa kita hormatin Rasulullah, masa kita ke belakang ini gimana gitu. Logikanya seperti itu. Ya. Kemudian al-jam'u baina sholati wa taslim. Kita harus menggabungkan antara salawat dan salam untuk Rasulullah. Jangan separuh-separuh. Jangan Allahumma sholli alaihi, Allahumma wasallim alaihi. Jangan gitu doang. Gabungin jadi satu. Itu adabnya. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan idza shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyajma', maka gabungkan bainas salati, antara salawat, wa taslima dan taslim. Gabungkan keduanya. Jangan dipisah-pisah. Wala yaqtasiru ala ahadihima, jangan kamu memotong nih antara keduanya. Misalkan fala yaqul, jangan kamu ucapkan sallallahu alaihi, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, atau disebut nama Nabi Muhammad alaihi salam. Gitu doang. Itu enggak boleh. Suul adab itu namanya. Kenapa? Tidak sesuai perintah Quran. Innallaha wa malaikatahu yusallun tuh.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Quran aja pakai dua-duanya. Masa kita enggak? Jadi kalau disebut nama Rasulullah, kecuali mungkin ngajak ya. Kadang-kadang kita sallu ala Muhammad gitu ya. Itu kan salawat doang, salam kan? Sallu wa sallimu ala Muhammad. Saksi gitu. Walaupun jawabannya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim. Kena tuh. Allahumma sholli wa sallim kena. Tapi perintahnya tadi yang teriak tuh sallu ala Muhammad gitu kan ya? Salimnya mana? Nah, gitu. Jawabannya mah ada salimnya, jawabannya mah. Tapi ketika nyuruhnya sallu ala Muhammad harus tambahin. Sallu wa sallimu ala Muhammad gitu seharusnya. Kalau mengikuti ini. Jadi kalau sholli pasti timpalannya salim. Kalau sholat timpalannya salam. Jangan dibalik-balik. Ini luwahnya begitu. Sholli fil amr, sholli wa sallim, shalla wa sallam. Ada tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Salah enggak tuh? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Salah enggak? Salah. Yang betul adalah wasallam. Itu kalau sholli, sallim, sholat, salam. Gitu. Itu secara lughah ini. Makanya dia Syaikhul apa? Allah untuk menggabungkan keduanya Imam Syaikhul bikinnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli apa? Allahumma sholli alaihi wasallim. Ada tuh wasallim. Nah, ada juga orang yang karena keasikan zikir salimnya enggak bawa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang wirid gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salimnya mana? Nah, ada. Menurut kan kata Imam Nawawi gabungkan. Kalau bangun sholawat gabungkan keduanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Nah, kenapa saya yakin banyak yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Karena saya dulu begini. Karena dulu saya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sama, saya juga dulu gitu. Begitu kita baca-baca, oh salah berarti saya. Salimnya kurang. Kita gabungkan kedua-duanya. Paham? Ya. Kemudian qala fi syarhi dijelaskan dalam kitab syarah. Syarah ini syarah apa? Syarhul Wasiyah. Dalam kitab Syarhul Wasiyah. Fadalailu fadilatis salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadalailu adapun dalil-dalil. Fadilatis salati wassalam, keutamaan bersalawat dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal kitabi wa sunnati, yang bersumber dari kitab dan sunnah. Itu asyhuru min antudkar, terlalu banyak untuk disebutkan. Udah masyhur hadis ayat yang menerangkan tentang keutamaan sholawat. Banyak. Wa yakfika, maka cukuplah bagi kamu fi fadliha, mengenai keutamaan bersolawat. Anna sholata, sesungguhnya bersolawat. Anna sholata, sesungguhnya sholat. Wa khutbatal jum'ati, dan khutbah Jumat. Wa nahwiha, dan sholat yang sejenis, ibadah yang sejenis dengan itu. La tasihu, tidak akan sah sholatnya, tidak akan sah khutbah Jumatnya biduniha, kalau tidak menggunakan sholawat. Jadi kalau kita sholat, ada dalam sholat ada sholawat, kita tinggalin ini sholawat, nggak sah sholatnya karena rukun. Khutbah Jumat ada sholawatnya, ada, nggak dipakai ini dia, nggak sah khutbahnya, nggak sah. Itu cukup aja gitu. Berarti kan saking apanya? Pentingnya status sholawat. Di sholat ada, nggak dipakai batal. Saking pentingnya sholawat, di khotib ada khutbah Jumat. Saking pentingnya nggak dipakai batal. Itu udah penting banget itu. Gitu. Sholat aja ada dipakai, khutbah aja ada dipakai. Cukup itu dalilnya, kata beliau tuh gitu. Walakinna, akan tetapi, numi'u ila tarafin min dzalika. Kita akan merujuk pada puncak dari semua dalil. Karena saking banyaknya dalil, ya udah kita ambil dalil yang paling puncak. Min tarafin ila tarafin min dzalika, dari dalil yang paling tinggi dari semua dalil yang ada. Tabarrukan bidzikri, dalam rangka kita tabarrukan mengharap berkah, mengutip ini dalil. Apa puncak dalil itu? Surah Al-Ahzab ayat 56.
Apa itu firman Allah? Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ini puncak-puncaknya dalil. Jadi kalau disebutkan dalil yang lain sebenarnya udah nggak ngaruh. Karena pimpinannya dalil keutamaan sholawat ini. Saya punya teman hafal Quran habis. Saya penasaran, saya tanya, Gus, namanya Gus Ali, Kendal. Antum kan tahfidz. Tolong cariin anak ayat yang modelnya kayak begini. Yang modelnya kayak innallaha wa malaikatahu. Enggak ada beb tadi gitu. Enggak ada katanya. Berarti ini ayat khusus buat siapa? Buat Rasulullah ya. Allah menyuruh kita sholat. Allah nyuruh kita sholat enggak? Allahnya sholat. Allah nyuruh kita puasa. Allahnya puasa. Allah nyuruh kita haji. Allah haji enggak? Allah nyuruh kita sholawat. Allah pun bersolawat. Nah ini keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Khusus untuk Sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah. Sholat. Allahnya enggak sholat. Puasa. Allahnya enggak puasa. Haji. Allahnya enggak haji. Tapi ketika sholawat kamu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ini sesungguhnya aku. Allah maksudnya. Innallah. Aku malaikat. Aku Allah. Wa malaikatahu. Dan malaikat-malaikatnya Allah. Yusalluna 'alan nabi. Itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang merasa memang di hati kalian ada iman. Sallu alaihi. Bersalawatlah juga kalian semua kepada Nabiku. Kata Allah begitu. Itu perintah sangat tinggi ini, luar biasa. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salawat dari Allah rahmat. Salawat dari malaikat istighfar. Salawat antar sesama kita itu doa. Ya, salawat dari Allah berbentuk rahmat, salawat dari malaikat berbentuk istighfar, salawat dari manusia bentuknya doa. Ini sami'atul akhbar min ba'di zumala'ina. Saya mendengar kabar ini dari beberapa teman-teman kami yang bermukim di Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Saya mendengar ini, jadi beliau itu punya majelis terbuka begini untuk umum. Nah, di majelis beliau ini ada salah satu jamaah yang nanya, ya Buya, dia nanyanya pertanyaannya kelas tinggi. Dia ditanya, ini soal, saya punya pertanyaan katanya. Baik, apa pertanyaan kamu? Madza yaf'alullahu al-an? Sebenarnya Allah sekarang ini lagi ngapain? Jadi pertanyaan apa ini? Dia pertanyaannya bukan rukun sholat gitu, rukun puasa, cara zikir. Dia enggak tanya, bukan itu, nyeleneh nanyanya. Allah itu sekarang lagi ngapain dia katanya? Waduh. Jamaah udah bingung nih, ada baru kali ini orang nanya tentang Allah lagi ngapain nih. Lagian kalau dipikir-pikir ini pertanyaan nggak ngaruh sama ibadahnya. Misalkan Allah lagi begini, oh kalau gitu saya rajin tahajud. Enggak lantas dia jadi ahli ibadah, enggak. Memang pertanyaan iseng. Nah kita ini sebagai guru makanya jangan suka langsung marah kalau dengar orang nanya. Itu kan nyeleneh ya. Leneh gitu pertanyaan. Kalau kurang ajar lah. Nah kalau misalkan Kang Fatur ada yang nanya gitu, Kang Fatur apain itu? Dilemparin asbak, ente nanya yang enggak aja. Ini nanya, Buya nih Bu Said Muhammad. Dia tahu kalau yang nanya itu orang bodoh, dia cuma senyum. Sa'altani madza yaf'alullahu al-an. Kamu nanya, Allah ngapain sekarang? Allah sedang apa sekarang? Iya, Buya. Yusolli 'alan nabi. Allah sedang bersolawat. Allah sedang bersolawat. Dalilnya apa? Wah, dalilnya. Ada orang bodoh nanya dalil. Dalilnya apa Buya kalau Allah sedang bersolawat? Ini. Innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Yusallun, itu bersolawat. Yang pernah saya sampaikan, yusallun dalam ilmu lugha itu adalah fi'lul mudhari', kata kerja. Yufidul hal wal istidbal, yang maknanya dari fi'lul mudhari' itu digunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau ditanya ngapain Allah sekarang, jangankan sekarang, sampai masa yang akan datang ngapain? Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu dalilnya. Allah aja bersolawat, malaikatnya itu bersolawat. Masa umatnya tidak mau bersolawat?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa yurwa diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin, suatu hari beliau datang, wal busyra tura fi wajhi, wal busyra keceriaan, kegembiraan, tura fi wajhi nampak di wajah beliau. Jadi beliau datang menemui para sahabat, wajahnya cerah, penuh senyum, ceria Rasulullah. Walaupun memang beliau ceria terus. Rasulullah itu ketemu siapa aja pasti orang Sunda, orang sini bilang suaminya murah senyum. Ketemu musuh sekalipun Rasulullah masih senyum. Ketemu musuh. Kalau kita ketemu musuh, betul. Rasulullah ketemu Abu Jahal dan ketemu Abu Lahab pasti senyum. Tapi terbalik, kalau Abu Jahal Abu Lahab ketemu Rasulullah merah, gak senang. Tapi kalau Rasulullah senyum. Ditanya, ini kenapa kok Rasulullah itu melihat musuh-musuhnya selalu senyum? Sebab beliau tuh husnuzonnya tinggi, beliau Rasulullah. Beliau mengharapkan mudah-mudahan hari ini Abu Lahab ini beriman kepada Allah. Itu. Nah, kalau Abu Lahab ingin selalu Rasulullah celaka. Marah mulu kalau ketemu Nabi Muhammad, marah mulu, mengharapkan celaka. Kalau Rasulullah ketemu musuhnya senyum. Kalau Abu Lahab melihat Rasulullah, kenapa? Dia berharap Muhammad celaka. Nah, kalau seandainya ada orang punya tetangga ngarepin tetangganya celaka, itu siapa? Nah, kalau ada tukang dagang ngarepin tukang dagang yang lagi nggak laku, itu siapa? Jawab, itu siapa? Kalau ngarepin orang lain celaka supaya dia dong yang untung, itu siapa? Abu Lahab tuh. Kita colak Abu Lahab, tobat dia dah. Lalu sifatnya ada di situ. Kita colak habis-habisan Abu Lahab, sifatnya ada di kita. Lalu Rasulullah busyara tura fi wajhi, ceria wajahnya, nampak ceria di wajah beliau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu atani Jibril alaihi salam. Aku habis kedatangan malaikat Jibril. Kata mungkin sahabat nanya, ini ada komplitnya ini baru ini. Jadi ada sahabat nanya, Rasulullah senyumnya beda, kayak senang banget. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum kayak gini? Kemudian dia mengatakan, aku kedatangan malaikat Jibril. Faqala Jibril berkata kepadaku, qala rabbuka Muhammad, Allah Tuhanmu berkata. Apa kata Allah? Amma tarda ya Muhammad. Amma tarda ya Muhammadun. Wahai Muhammad, tidakkah kamu ridho? Ya, Muhammad, tidakkah kamu ridho ayyusalli 'alaika ahadun min ummatika wahidatan? Apabila di antara umatmu ada yang membaca salawat untukmu satu kali, ya, ayyusalli 'alaika, umatmu itu mengucapkan salawat ahadun, salah satu umatmu, ahadun min ummatika, salah satu dari umatmu, wahidatan, satu kali salawat, illa salaitu 'alaihi 'ashra, melainkan aku akan membalas salawatnya itu 10. Ini bukan cuma ini, bayangin coba. Amma tarda ya Muhammad, Muhammad, kamu rela enggak? Allah nanya dulu coba. Ke siapa? Jadi Muhammad, kira-kira gimana nih? Kalau bahasa kita hanya nih, kalau ada umat kamu yang baca selawat satu kali, aku balas 10. Ridho nggak kamu? Nggak pernah ditanyanya sama Nabi yang lain, nggak pernah. Allah nanya dulu. Kalau seandainya Nabi Muhammad, saya nggak ridho ya Allah, saya maunya 200 ini ridho. Hebatan Rasulullah, nanya dulu, amma tarda ya Muhammad, ridho nggak? Kalau ada umat kamu salawat satu kali, aku balas 10 salawat. Gitu. Kemudian, wala yusallimu 'alaika ahadun min ummatika marratan. Ada umatmu yang mengucapkan salam, cuma assalamu 'alaika ya Rasulullah. Begitu doang misalnya. Illa sallamtu 'alaihi 'ashra. Aku balas balik. Aku balas salamnya itu 10. Ridho enggak? Ridho. Oh. Nawarin, enggak minta enggak, Rasulullah enggak pernah minta. Rasulullah enggak minta. Ditawarin, nanya dulu lagi, ridho enggak?
Ya kita sekarang lagi kumpul begini dikasih duit sama orang kaya sejuta, ridho nggak? Masih enggak? Lah ridho banget sama lagi sulit punya duit. Ini Rasulullah begitu. Ya Allah, Masya Allah. Utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kan gini, ketika kita salawat, Allah membalas salawat kita berbentuk rahmat, ya, berbentuk rahmah. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan gini, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk surga karena amal kalian, nggak ada, kata Rasulullah. Tidak ada satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amal kalian. Sahabat nanya balik, wala anta ya Rasulullah? Kalau gitu Anda juga termasuk ya Rasulullah. Kata sahabat polos. Wala ana, termasuk saya. Lalu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah, dan aku telah mendapatkan garansi rahmat Allah. Itu bedanya, ya. Tidak ada satupun umat Rasulullah masuk surga karena apa? Gak ada, satupun gak ada. Sahabat tanya balik, wala anta ya Rasulullah, termasuk Anda ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Nah, terus kita masuk surga karena faktor apa? Rahmatnya Allah. Nah, terus saya mau udah dapat. Ini gimana? Nah, ini gimana nih? Hah? Udah dapat garansi belum? Udah. Kalau kita salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah balas berapa? 10 rahmat. Makanya banyak salawat. Itu kan Rasulullah udah ada garansinya. Rahmat betul nggak? Udah digaransi kan? Rasulullah nggak tega ngeliat kita. Kita nggak punya garansi. Ya udah lu salawat aja yang banyak. Supaya apa? Kecepretan dari rahmat gua. Gitu, paham? Sayangnya Rasulullah sama kita itu seperti itu. Jadi banyakin salawat. Termasuk salawat ini. Kalau ada yang ahli zikir, yang udah kita bahas sebelumnya itu, tata cara zikir udah kita tempuh, kemudian kita praktek zikir, masya Allah udah istiqomah. Kemudian misalkan terjadi panasnya luar biasa, tubuhnya ngerasain panas. Ada yang ngerasain ini udah panas. Buru-buru baca salawat buat ngadem ini. Ini obatnya, resepnya. Jadi kalau kita lagi zikir, hati panas dada kayak kebakar, itu bahkan bisa menjalar ke semua badannya. Itu atar zikir itu. Ya, dari bekasnya zikir, pengaruh zikir itu, maka buru-buru baca salawat. Jadi dia adem lagi nih. Jangan minum air, karena ini berendam ya. Jangan. Tapi buru-buru salawat. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallat alaihi malaikatu, maka malaikat pun memohonkan ampun untuknya. Madama yusalli alayya, selama orang tersebut mengucapkan salawat. Ini kita nih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Itu malaikat tadi saya lagi baca itu kan. Itu adalah malaikat, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Itu saat itu. Falyuqilla inda dzalika aw liyukthir. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, malaikatnya Allah itu memohonkan ampun buat orang yang berselawat itu kan, selama dia terus berselawat. Kalau kita selawat 5 menit, maka selama 5 menit itu malaikat mintain ampun buat kita. Kalau 1 jam, kan ada tuh sahabat, ya, sini. Ya Rasulullah, saya berapa kali sih selawat kepadamu? Terserah kamu. Yaudah setengah dah. Sehari, dalam setengah hari itu saya pakai buat selawat. Kata Rasulullah, bagus. Tapi kalau ditambahin, lebih bagus. Yaudah, saya tambahin lagi dah. Sepertiganya dah. Gimana? Bagus. Kalau tambahin, lebih bagus lagi. Yaudah, kalau begitu selama 24 jam waktu kosongku aku pakai untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Oh, coba itu sahabat gitu tuh. Dipakai. Nanya dulu, ya Rasulullah, kalau misalkan segini saya selawat bagus gak? Rasulullah, Masya Allah ya, bagus. Kalau ditambahin, lebih bagus. Ya udah, dosisnya saya naikin dah segini dah. Gimana ya Rasulullah? Dia minta dipuji tadi itu. Wow, rajin, ente rajin. Ternyata enggak, bagus. Tapi kalau ditambahin, lebih bagus. Sahabat juga cerdas, ya udah kalau begitu ya Rasulullah, semua waktu luangku aku pakai untuk berselawat kepadamu. Kalau begitu Allah mudahkan segala urusanmu, setiap permasalahan Allah mudahkan, dan Allah ampuni dosamu. Itu tuh kata Rasulullah kepada sahabat.
Seperti itu. Nah, karena udah kaidahnya besar begini, falyuqilla inda dzalika aw liyukthir, maka terserah kalian, kata Rasulullah nih, terserah kalian mau membacanya sedikit ataupun membacanya banyak, terserah. Kan tadi barang siapa berselawat Allah menurunkan rahmat, malaikat memohonkan ampun. Ini luar biasa nggak faedahnya tadi? Jangan ngomong rahmat. Kan tadi kita bilang kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Berarti gede kecil tuh. Nah, karena besar banget Rasulullah bilang falyuqilla inda dzalika aw liyukthir. Karena kamu udah tahu faedahnya, ya terserah, baliknya ke ente. Kata Rasulullah, bahasa kita tuh, bahasa kita. Gede faedahnya gede. Ya udah, kalau kamu tahu faedahnya memang besar, falyuqilla inda dzalika aw liyukthir. Kamu mau baca sedikit, kamu yang rasain, kamu mau baca banyak, kamu juga yang rasain, terserah. Bahasa Rasulullah enggak maksa, terserah. Kalau memang ente butuh ya baca. Kalau merasa butuh, baca salawat yang banyak. Kalau nggak butuh, ya falyuqilla, ya udah nggak usah banyak-banyak, terserah kamu. Dipulangin lagi kita. Rasulullah nggak maksa. Tapi kalau orang yang tahu diri, yang otaknya bener, yang otaknya lempeng, pasti harus baca salawat. Alal aqal, paling sedikit berapa hari? Salawat sehari. Paling sedikit, nggak boleh tinggal nih, jangan tinggal. Salatu mi'atin 300, paling sedikit. Jangan dikurang-kurangin. 300 ya guys, 300 paling berapa menit ya? 5 menit lah. 300. Jangan tawar-tawar. Ya. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, inna awwalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan. Orang yang mempunyai kedudukan, orang yang paling utama nanti di hari kiamat, kedudukannya dekat dengan aku, kata Rasulullah. Siapa dia? Aktsaruhum 'alayya salatan, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Nanti di hari kiamat orang lagi kebingungan, kita mau nyari Rasulullah kan? Kita mau nyari Rasulullah kan? Mau minta syafaatnya kan? Kebingungan nggak nanti dari kiamat? Amal Rasulullah, kalau orang-orang yang senantiasa rajin dia membaca salawat, kemana Rasulullah pergi, dia ada di situ tuh. Aulan nasi bi yaumil qiyamah, orang yang paling mulia di hari kiamat nanti adalah orang yang paling dekat dengan aku. Siapa? Aktsaruhum 'alayya salatan, orang yang paling banyak salawatnya kepada aku. Itu dia orang paling mulia di sisi aku. Orang-orang mau pada, ya Rasulullah syafi'i, ya Rasulullah syafaati aku, ya Rasulullah. Nah, kita diajak aja kemana-mana sama Rasulullah. Itu tuh, salawat. Wa qala man shalla 'alayya min ummati, apabila di antara umatku yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, kutibat lahu asyru hasanat, Allah tulis baginya 10 kebaikan. Ini di lain selain yang tadi ya, tadi kan rahmat, ampunan, gitu kan. Ini lain lagi nih. Selain itu, kutibat lahu asyru hasanat, Allah tulis baginya berapa? 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu asyru sayiat, bukan hanya itu, Allah hapus dosanya 10. Cukup dengan membaca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Berarti ini saat ini dosa kita berkurang berapa? 10. Pahala kita nambah berapa? 10. Kalau dihapus, nggak ditambah, ini ada bahan disiksa nih. Ini timbangan nih, timbangan. Kan begini timbangan nih kan ya. Diambil nih. Ini kan yang baik nih, yang jelek nih misalkan. Yang ini kira-kira diambil nih. Ini bisa imbang nanti. Paham nggak? Ini kejelekan nih, begini nih. Ya, ini kejelekan nih. Ini kebaikan. Berarti ini kemana nih? Begini nih berarti ya. Jeleknya lebih berat dari kebaikannya. Kira-kira kemana nih? Kalau timbangan amal nanti lebih banyak jeleknya, berarti kemana? Neraka kan? Ke neraka kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti dosanya diapain? Diampunin berapa? 10, diambil 10 nih. Ngimbang. Waduh, piti-piti nih. Bingung dia, gua mau kemana nih? Kan imbang. Kan cuman bukan hanya uang muhiyat bukan hanya dihapus, tapi ditambahin 10 itu, kesian. Rajin banget itu dia sholawatnya. Ditambahin 10 jadinya begini tuh. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Karena bisa jadi kebaikan yang kita anggap remeh itu, karena sebab itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jangan pernah meremehkan itu. Jangan. Walaupun cuma 500 perak, walaupun cuma senyum, walaupun cuma sholawat kayak begini sekali gitu, jangan pernah meremehkan itu. Kita nggak tahu nanti. Begitu, ya, draw nih, seri nih. Waduh. Jadi kalau udah seri ini bingung kita Ustaz. Ya, dan mau kemana nih saya? Ketiup angin juga, aduh, godek dikit. Waduh, neraka dan ini baca sholawat yang lain. Seperti itu, ya. Dan keunikan Rasulullah ini,
Kalau disebut nama Rasulullah, ini masyhur hadisnya, ini udah sering dengar kan? Disebut nama Rasulullah enggak salawat, raqima'an rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Celaka orang, celaka. Rasulullah disebut namaku, dia dengar telinganya, tapi dia tidak mau berselawat dan salam kepadaku. Celaka itu. Yang ngecap celaka siapa? Rasulullah. Makanya kemudian al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebut namaku, dia enggak mau selawat kepadaku. Maka sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya berselawat apabila disebut nama Rasulullah. Tapi sebelum pernah menemu dalil, wajib kamu berselawat apabila nabi-nabi selain Rasulullah disebut. Paham? Kalau nama Nabi Muhammad disebut, Allahumma sholli ala Muhammad, wajib tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Musa, Allahumma ala Sayyidina Isa, Allahumma ala Sayyidina 24 nabi lain gitu kan. Enggak wajib. Cuman anjur karena cuma sunnah saja. Cuman sunnah saja, tidak menjadi wajib, enggak ada dosanya maksudnya. Nah, kalau misalkan dapat pahala enggak dapat. Tapi kalau misalkan kita enggak salat dan salam, ya enggak ada teguran apa-apa, enggak ada. Tapi jangan coba-coba kalau nama Rasulullah disebut, dia diam aja. Jangan coba-coba. Kenapa? Dia cap celaka, dicap bakhil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada sedikit lagi keutamaan salawat. Masalah bersalawat ada 3 pendapat. Apa hukum bersalawat kepada selain Nabi Muhammad? Kita ini sering misalkan Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam. Jadi kan nggak ada salawatnya ya, cuma apanya doang? Salam doang kan? Seharusnya kan Allah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tuh, gitu tuh. Jadi alaihi salatu wassalam, salawatnya ada berarti. Tapi kan umumnya Nabi Adam alaihi salam gitu kita umumnya. Nah, ini mengenai hukum itu. Bagaimana hukumnya berselawat kepada selain Nabi Muhammad? Itu ada 3 pendapat. Mengucapkan salawat dan salam kepada selain Nabi Muhammad ada 3 pendapat. Yang pertama, boleh untuk selain Nabi Muhammad. Apa hukum bersalawat kepada selain Muhammad? Yang pertama boleh. Buat siapa? Buat umum. Mau nabi ke, mau bukan nabi ke, boleh. Itu pendapat ulama yang pertama. Ya, paham ini? Apa hukum bersalawat dan mengucapkan salam kepada selain Rasulullah? Kalau Rasulullah kan tadi udah jelas apa hukumnya tadi. Wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau selain Nabi Muhammad, boleh nggak kita pakai? Kayak gitu. Ada 3 pendapat. Yang pertama bilang apa tadi? Boleh untuk umum, siapa aja. Yang kedua, enggak boleh. Ini khusus untuk para nabi saja. Tidak boleh kamu mengatakan Allahumma sholli ala Syafi'i, Allahumma sholli ala Habib Syauqi. Enggak boleh. Kata pendapat yang keberapa ini? Yang kedua, enggak boleh. Itu khusus untuk para nabi. Ya, yang ketiga, salawat dan salam itu khusus untuk para nabi. Kalau memang selain Nabi mau diikutkan, itu boleh. Tapi tabi'an, setelah disebut Nabi baru orang lain. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Jadi jangan wa ala Ali Muhammad. Allahumma sholli ala Ali Muhammad, jangan. Kata pendapat yang nomor berapa tadi? 3. Boleh disebutkan yang selain Rasulullah, tentunya setelah Rasulullah disebut. Itu buktinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali, Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala itu. Jadi boleh untuk orang lain, boleh. Kalau setelah para nabi, makanya di sini dijelaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihil mu'minin, dan seluruh orang mukmin. Itu boleh. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu untuk seluruh orang mukmin, itu boleh. Tapi dengan catatan apa? Ya? Lebih dahului dulu dengan Nabi Muhammad. Itu kan pendapat 3 ulama nih. Pendapat ulama 3 kaul. Lalu mazhab Syafi'i gimana? Kita kan mazhab kita pada Bapak. Syafi'i gimana itu? Qala ashabuna la yusalli ala ghairil anbiya illa tabi'an. Beliau memilih dari mazhab Syafi'i,
beliau memilih pendapat yang nomor 3 tadi. Jadi sholawat dan salam itu boleh untuk siapapun dengan catatan apa tadi? Harus didahului oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kita sholat riya, sombong, berpahala, nggak dapat, angus. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah halaman 48, wa anna jami'al a'mal, sesungguhnya seluruh amal ibadah, minha al-maqbudu, bisa diterima kemungkinannya, wa minhal mardudu, bisa juga ditolak. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu kemungkinannya 2. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Sholat, terima enggak ya? Tolak enggak ya? Masih 50-50 nih, kita enggak tahu. Illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kemungkinan diterima, enggak ada kemungkinan ditolak. Orang yang bersalawat pasti diterima. Jaminan dari para ulama. Kalau ibadah yang lain ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan kecuali salawat. Enggak ada kemungkinan itu. Kalau salawatnya apa? Fa innaha maqtu'un biqabuliha. Orang yang berselawat dipastikan diterima bacaan salawatnya. Dipastikan diterima bacaan salawatnya. Walaupun riya, walaupun nyombong dia, karena suaranya bagus, Allahumma sholli. Awas solinya tadi. Mentang-mentang katanya ria enggak apa-apa. Sombong. Allahumma sholli, solinya enggak awas. Balik ke awal. Awas ya. Solinya ini awas. Walaupun ria sekalipun, kalian bacaan salawat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud rasa kasih sayangnya Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jadi mau riya, makanya anak-anak kadro udah enggak apa-apa riya dia aja, enggak apa-apa. Lagi baca salawat mah. Asal jangan kebawa dalam salat. Silakan mau belagu aja enggak apa-apa, baca salawat enggak apa-apa. Karena udah dipastikan salawat kita pasti ikraman li Rasulillah. Karena Allah sangat menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa oleh guru kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.